mungkin diinsertkan di PPT-nya yang akan dipresentasikan. Boleh seperti itu. Ya, hingga menunjukkan itu tadi sudah diunggah di LMS, tapi ternyata dalam perjalanan kok ada sesuatu menemukan yang lebih boleh. Nanti ya nilainya akan ada tambahan yang seperti itu. Ya tadi dibatasi oleh Pak Edi, berarti minggu depan itu sudah semuanya gitu, supaya adil ya. Oke, mungkin itu Pak. Mana ada pertanyaan dari Anda? Ya, alhamdulillah hadir semua ini tadi saya cek. Hari pertama ini Prof, jadi Iya. perubahan kultur dari SMA ke perguruan tinggi masih. Jadi ini lebih banyak Anda yang aktif dan seperti mata kuliah ini dibaca itu aja Anda paham, ya nggak susah, ya gitu. Sehingga kalau ini tugas nggak menurut saya era sekarang memberi informasi, apalagi Pak Edi tadi sudah diberikan satu linknya itu sebagai pancingan, namun tidak terikat itu saja. Anda punya tambahan yang lain silakan, ya itu jauh lebih bagus. Nanti jangan lupa tetap daftar pustakanya dilampirkan di webnya ya, dan di PPT-nya tentunya ya kira-kira poin-poin namanya PowerPoint ya, berarti poin-poin makalah itu seperti apa. Oke? Banyak PowerPoint nanti. Iya itu. Monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Semua, tapi kok untuk ini model makalahnya ya yang jelas ya ada katakan bagian awal itu Sopose yang nulis begitu ya. Kemudian ya silakan kalau ada pengantar pengen menyampaikan ya terkait dengan apa isinya, pengantar atau prakata silakan. Nah, kemudian di situ ada pendahuluan, pasti ada apa sih, yaitu merupakan pertanyaan apa sih yang akan dibahas, meliputi apa sih, misalnya apa sih teori belajar Thorndike, apa karakteristiknya, misalnya seperti itu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan di bab 1 pendahuluannya. Nah, kemudian baru nanti uraian dan itu, kemudian ada lagi yang terakhir, contoh implementasinya. Nah, seperti itu. Ya, setidaknya 3 poin itu ada di makalah Anda. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tadi disampaikan Pak Edi, coba gunakan pedoman penulisan karya ilmiah UNED. Ya, seperti itu. Ini sudah mulai berlatih ya. Anda berlatih untuk membuat satu tulisan tapi ada panduannya. Pedoman karya tulis PPKI ya, karya tulis ilmiah di Universitas Jember. Barangkali bisa Anda unduh lah. Sehingga sekaligus nanti ya di situ belajar bagaimana katakan jarak spasinya ya. Kemudian bagaimana tadi margin kiri, atas, kanan, bawah misalnya ya, spasi berapa, font size-nya berapa, itu sekaligus di sana. Oke ya. Kemudian cara merujuk bagaimana ya. Misalnya menurut Gagne ya, dalam kurung tahun berapa, halaman berapa, kalau memang itu ada halamannya, kemudian yang dimaksud dengan belajar adalah bla 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 bla, misalnya seperti itu. Oke ya, itu sudah Anda mulai sehingga nanti terbiasa ketika membuat satu rencana penelitian atau juga penelitiannya, laporannya dalam bentuk skripsi. Oke, ya di sinilah mulai belajar. Kemudian sekaligus dalam membuat kalimat, ya di situ ini karena karya ilmiah sehingga bahasanya harus bahasa ilmiah, bukan bahasa komunikasi, bukan bahasa gaul. Ya, bedakan. Tetapi ketika Anda menyampaikan boleh, bahasanya bahasa gaul boleh. Tapi dalam tulisannya, baik Word maupun PPT harus tetap bahasa ilmiah. Ya, di situ berarti Anda sudah mulai belajar, katakan menulis skripsi. Kalau sudah terbiasa, nanti nggak asing dalam menulis skripsi maupun proposal. Ada satu Silakan kalau ada pertanyaan. PSN Fanaya. Pak, saya mau tanya, untuk pengumpulan tugasnya ini lewat mana gitu?
Saya jawab ya, Prof. Makasih, Jadi Pak. Iya, iya. nanti di MMP pada pertemuan kedua, jadi topik 1, topik 2, saya berikan apa namanya slotnya, ada tempat untuk mengumpulkan. Tetapi karena ada 30 mahasiswa, bukan berarti semuanya mengunggah, karena dibagi sudah menjadi berapa tadi, 7 kelompok ya. Maka hanya perwakilan dari kelompok yang mengumpulkan. Jadi saya nanti akan melihat apa namanya, tidak perlu melihat semuanya, jadi cukup 7 file yang dikumpulkan. 7 file Microsoft Word, kemudian 7 file Microsoft PowerPoint. Ya, jadi nanti sudah pernah mengakses MMP? Sudah nyoba buka. Ya, melanjutkan sedikit dari Prof. Nardi ini tadi, merujuk ya. Merujuk itu kita menuliskan referensi. Nah, ada apa namanya pertanyaan ya. Apa saja yang boleh dirujuk? Yang ideal itu kalau Anda punya buku atau pinjam, entah itu fotokopi atau filenya saja, PDF-nya, silahkan dirujuk. Kemudian itu yang mungkin peringkat tertinggi, ada jurnal juga peringkat artikel dari jurnal. Kemudian untuk blog ini diusahakan, atau halaman web diusahakan Anda harus cross check dulu siapa yang menulis. Ya, jadi apa namanya? Kalau beliau yang menulis itu adalah pakar di bidangnya, maka itu layak dikutip ya. Tapi kalau misalkan kurang layak, tidak terkenal, sebaiknya jangan. Satu contoh misalkan gini, sekarang banyak blog yang gratisan. Ya, jadi misalkan nama, kemudian WordPress.com atau blogspot.com itu adalah blog yang bisa dibuat sekitar 5 menit ya. Nah, itu kurang layak untuk dijadikan referensi. Kemudian yang lain boleh ya. Kemudian kalau menulis kutipan dari buku itu ada aturannya, siapa saja yang apa saja yang harus ditulis. Yang pertama nama, kemudian tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota terbitnya. Itu antara lain. Kalau web itu ada tambahan. Kalau tadi kan tahun terbit saja. Kalau web itu ada 2 yang harus dicantumkan. Pertama kali dia dipublish. Jadi satu contoh misalkan begini, Anda membaca sebuah artikel, di situ disebutkan kapan dia dipublish atau kapan dia dipublikasikan. Tahun 2020 misalkan. Itu data waktu yang pertama. Yang kedua adalah kapan Anda mengakses. Kenapa? Karena Anda mengakses hari ini, kemudian ada yang orang lain mengakses besok, bisa jadi tulisan itu sudah hilang. Jadi kalau buku cukup 1, kapan dia terbit. Kalau blog itu paling tidak ada 2 waktu yang ditulis. Kapan dia dipublikasikan, yang kedua adalah kapan dia diakses. Oke. Silakan kalau mau ada yang pertanyaan yang lain. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada, silakan. Mike Otul. Mau nanya, Pak. Itu deadline yang hari Minggu itu berlaku untuk tugas 1 dan 2, Pak? Satu saja. Satu saja dulu. Satu saja ini kalau belum terbiasa dengan ritme apa namanya belajar di perguruan tinggi, karena bukan mata kuliah ini saja loh ya. Besok ada mata kuliah lain, masing-masing memberikan tugas, kalau deadline sama nanti. Jadi cukup 1 aja ya, tugas pertama. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Yang kedua nanti setelah mid semester ya, masih cukup lama. Oke. Jangan keburu lah, enggak. Semangat ini, Prof. Iya. Oke, mungkin ada yang lain. Ya. Gimana? Ya, enggak ada.
Monggo Pak Edi, kalau nggak ada bisa diakhiri. Tadi yang kelompok-kelompoknya ya, jangan lupa nanti bisa mungkin disampaikan di itu ya, di LMS-nya, MMP-nya ya. Enggak, siapa kelompoknya, anggotanya, kemudian bagaimana cara kerja Anda dalam menyelesaikan tugas ini, silakan. Ya. Oke, monggo Pak Edi, bisa diakhiri. Jadi silakan saya mengingatkan lagi untuk membentuk grup WA ya, kemudian undang saya. Baik, terima kasih Prof. Nadir, terima kasih seluruh mahasiswa yang hadir. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai sekian ya. Jadi kita akan ketemu lagi hari Senin depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.